LBV atau juga Laskar Benteng Viola terus memberikan dukungan kepada Ilham Jaya Kusuma untuk bisa kembali subur menjadi andalan. Dan inilah dia kick off babak kedua dari Stadion Benteng Tangerang. Pertandingan antara Persita Tangerang menghadapi PSS Sleman dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Ya, saya seperti yang Anda sampaikan bahwa dengan keunggulan 1 gol dan juga kemampuan dari Mukti Ali Raja untuk bisa menghalau tendangan penalti tadi, saya harap ini merupakan sebuah tambahan bagi kepercayaan diri tim tuan rumah untuk mungkin lebih bisa mengintensifkan serangan untuk sebetulnya mengamankan posisi mereka di Liga Super. Ya, kita lihat bagaimana di babak kedua ini di awal-awal. Dan kita mengetahui bahwa tadi di babak pertama pun di menit-menit akhir perubahan dilakukan oleh Benny Dolo dengan menempatkan Ahmad Jufrianto menjadi bek kanan. Dan sekarang kembali diberikan kepercayaan kepada Ahmad Jufrianto yang memang mempunyai kualitas atau mempunyai kecepatan dalam melakukan penetrasi ke depan. Dan Bobby Satria diletakkan menjadi pemain yang menggalang pertahanan dengan Andela Atangana. Peluang kembali kali ini bagi Persita Tangerang. Ada nama Gali Sudaryono, kita lihat meminta rekan-rekannya untuk menutup. Ada Basri Badussalam. Ada juga Firman Utina. Ya, di akhir babak pertama tadi kita melihat tendangan tendangan bebas yang dilakukan oleh Basri Badussalam di posisi yang sebetulnya hampir mirip dengan yang kita lihat sekarang. Hanya tipis saja melebar dari tiang gawang PSS Sleman. Kembali kali ini Basri Badussalam melakukan sebuah tendangan bebas. Masih bisa diamankan kali. Sebuah tendangan tadi coba dilakukan oleh Ilham Jaya Kusuma. Masih belum berhasil. Kita lihat Persita Tangerang untuk memperbesar keunggulannya. Ya, kita lihat tadi masih belum berhasil Ilham Jaya Kusuma dalam usahanya untuk bisa melakukan shot on goal ataupun tendangan ke gawang. Kita bahkan melihat ekspresi tersenyum dari seorang Ilham yang mungkin juga sedikit menyayangkan akan peluang yang dia dapatkan. Sebetulnya merupakan sebuah aksi yang sangat baik ya. Kemarin kita lawan kali ini Avan Yufrianto. Masih bisa dihalau tadi oleh Agus Purwoko. Kembali lemparan ke dalam. Tadi Ahmad Yufrianto. Steven Meno. Hasil dipotong tadi oleh Ilham Jaya Kusuma. Dan memang cukup menarik seperti juga yang disampaikan oleh Fernand tadi bagaimana kini posisi Ahmad Jufrianto sebagai bek kanan berangsur-angsur membuat tim Persita Tangerang memiliki sedikit gigitan melalui inisiatif serangan dari sayap kanan. Kita lihat perebutan bola tadi dilakukan oleh Firman Utina yang terus meliak-liuk. Ilham Jaya Kusuma dengan Firman Utina. Ilham Jaya Kusuma kali ini bagaimana bola oleh Ernest Siankam. Hampir saja sebuah tendangan dari Ernest Siankam kali ini masih bisa diamankan oleh Gali Sudaryono. Ya, satu kerjasama yang sangat baik. Bagaimana kita lihat umpan dari Firman kepada Ilham. Dan Ilham kembali mampu memberikan umpan yang baik. Dan memang tingkat kesulitan yang kita lihat bagaimana pada saat Siankam ingin melakukan placing, bola naik. Dan tetap saja Siankam dapat melakukan placing namun bola bisa diblok oleh Gali. Sundulan kali ini Ernest Siankam. Masih belum bisa juga dia mendapatkan ruang untuk melakukan sundulan yang sempurna ke gawang Gali Sudaryono. Kita lihat bagaimana tadi masih ada seorang pemain dari PSS Sleman yang menutup ruangnya, yaitu George Oyedepo. Menghasilkan sepak pojok bagi Persita Tangerang. Sudah lakukan kali ini, mengarah ke dalam gawang, berhasil diamankan. Sebuah tendangan kali ini coba dilakukan oleh Iputu Gede. Masih bisa dihalau oleh para pemain dari PSS Sleman. Mamadou Niani kali ini ada Andela Atangana. Kembali kali ini Ahmad Yufrianto. Langsung saja dia berikan bola tadi masuk kepada Steven Meno. Berhasil direbut oleh Steven Meno. Dan kali ini sebuah Basri Badussalam memberikan umpan Firman Utina. Sebuah tinjuan dari Gali Sudaryono. Ahmad Yufrianto kembali kali ini. Bagaimana Ahmad Yufrianto? Coba bersabar para pemain dari Persita Tangerang.
Firman Utina. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Cukup keras. Membentur tadi. Tendangan yang begitu akurat dilakukan oleh Firman Utina. Ya, kita lihat memang jarak begitu jauh tadi dalam hal ketika Firman Utina melepaskan tembakan. Tetapi saya lihat memang sepanjang pertandingan adalah seorang Firman Utina yang memiliki berkali-kali inisiatif untuk bisa membuka ruang, untuk bisa menciptakan peluang demi terciptanya gol. Firman Utina kembali melakukan sepak pojok bagi Persita Tangerang. Terlalu deras, terlalu ke dalam, hanya menghasilkan tendangan gawang kali ini bagi PSS Sleman. Galis Daryono akan melakukan tendangan gawang. Pelan saja dia ternyata berikan bola kepada George Oedepo. Masih George. Langsung saja melakukan direct pass menuju Mamadou Niani. Ahmad Yufrianto kali ini. Masih Ahmad Yufrianto. Andela Tangana berikan kepada Bobby Satria yang diplot sebagai stopper sekarang. Basri Badusalam. Dwi Joko kali ini. Pelan saja kepada Ernest Siankam. Masih Ernest Siankam, duel dia dengan George. Kita lihat bagaimana Ernest Siankam menarik-narik dengan George Oedepo. Berhasil dimenangkan oleh George kali ini. Ferry Setiawan kepada Hoirul Anam. Masih bisa direbut oleh anak-anak dari Persita Tangerang kali ini. Ilham Jayakusuma. Akankah sebuah penalti yang terjadi? Kita lihat apakah yang terjadi terhadap Firman Utina. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, memang ketika tadi dalam melakukan elakan akan sebuah tackling yang dilakukan oleh George Oedepo, kita tidak melihat adanya kontak antara kedua pemain, dan ini memang murni adalah indikasi diving dari seorang Firman Utina dalam mungkin memperoleh ataupun berusaha untuk memperoleh keuntungan dari tendangan penalti. Inilah dia Firman Utina yang tadi Coach Benny Dolo dengan wajah kesal ya kita lihat. Ya, saya kurang mengerti apakah tadi Benny kesal terhadap ofisial, karena dalam pandangan saya tadi ofisial ataupun wasit melakukan keputusan yang tepat karena memang tidak terjadi kontak antara kedua pemain ketika kita lihat dari tayang ulang tadi. Putu gede kali ini. Pada Stephen Meno. Masih Stephen Meno. Sebuah tendangan dari Stephen Meno. Masih berada sekitar 3 meter di samping kiri dari gawang Galis Sudaryono. Sebuah percobaan tendangan dari luar kotak penalti yang dibangun oleh Stephen Meno. Galis Sudaryono akan melakukan tendangan gawang. Sulemane Traore. Kembali kali ini mencoba membangun serangan kembali anak-anak dari PSS Sleman. Kita lihat bagaimana Selamat Tercahyo berusaha melewati Stephen Meno. Masih Stephen Meno kali ini melindungi bolanya. Keluar dari lapangan, lemparan ke dalam kali ini bagi PSS Sleman. Firman Utina. Langsung kepada Ilham Jayakusuma. Masih Ilham Jayakusuma. Kita lihat bagaimana Ilham. Langsung saja Galis Daryono motong bola. Kita lihat pergerakan dari Ilham Jayakusuma. Ya, satu counter yang sangat cepat. Bagaimana kita lihat umpan yang diberikan oleh Firman Utina terhadap Ilham sangat baik. Namun kita lihat satu alih sentuhan yang dilakukan oleh Ilham begitu jauh sehingga memang lebih cepat dikuasai oleh Gali. Dan kembali kita lihat indikasi bagaimana Basri melakukan jumping. Berikut juga dengan mengangkat kaki yang sedikit membahayakan Soleimani sehingga wasit memberikan pelanggaran. Masih terjadi perebutan bola. Basri Badusalam baru saja menghalau bola. Ernest Siankam kali ini. Masih Ernest Siankam. Kita lihat George Oedepo hasil halau bola dengan sebuah sliding tackling yang sangat sempurna.
Dan memang bisa dikatakan begitu rapat yang dilakukan oleh George Oyedepo untuk selalu mengikuti gerakan dari Ernest Siankam sepanjang pertandingan. Ini menandakan bahwa memang dia sudah diplot, memang sudah diketahui bahwa kekuatan dari lini depan Persita Tangerang adalah melalui Ernest Siankam Emako. Pelanggaran bagaimana Firman Utina tadi. Tendangan bebas bagi Persita Tangerang, Hoirul Anam tadi. Dan kita bisa menyaksikan ini tentunya menjadi sebuah peluang bagi Persita Tangerang. Akankah Firman Utina mampu memberikan umpan udara kepada Ernest Siankam, memiliki postur tubuh yang cukup baik untuk melakukan heading. Ya, bagaimana bola mengarah tadi kepada Ernest Siankam. Berhasil diamankan oleh Anderson Da Silva. Hanya menghasilkan sepak pojok kali ini bagi Persita Tangerang. Slemania kita lihat tidak peduli dengan hasil pertandingan. Mereka terus menari-nari, mereka terus bergembira. Kita lihat bagaimana ada juga para wanita di antara para Slemania di Stadion Benteng Tangerang sore hari ini. Sudah lakukan kali ini. Masih bisa diamankan oleh para pemain dari PSS Sleman. Tendangan gawang saja bagi PSS Sleman. Ya, seperti yang Anda sampaikan Rendra tadi, bagaimana supporter dari Slemania melakukan gerakan tari-tarian seakan tidak memperdulikan hasil akhir dari pertandingan ini. Dan sebetulnya itulah yang kita inginkan, bagaimana sebetulnya supporter harus selalu sadar bahwa sepak bola adalah sebuah hiburan ataupun juga bisnis tontonan yang seharusnya dinikmati dengan semaksimal mungkin. Anderson Da Silva kembali kali ini coba membangun serangan. Berhasil dipatahkan Firman Utina bagi Persita Tangerang. Langsung saja dia mengirim bola kepada Steven Meno. Masih Steven Meno. Galis Daryono dengan tinjuannya menghalau bola. M. Sobran tadi. Ilham Jayakusuma. Firman Utina kembali kepada atau juga Ilham. Berhasil dihalau kali ini Slamet Nur Cahyo. Balik kali ini Kapten Iputu Gede. Masih Iputu Gede. Galis Daryono cukup baik dia. Halau setiap serangan yang masuk ke dalam kotak penaltinya. Dan memang sejauh ini kita melihat bagaimana seorang Ilham Jayakusuma yang di menit pertama tadi sempat melakukan gebrakan ya dengan melakukan shooting ke arah gawang dari Galis Sudaryono yang masih bisa ditepis. Dan kita masih belum lagi melihat aksi dari pemain yang satu ini untuk memberikan support kepada Ernest Siankam Emako di lini depan. Slamet Nur Cahyo kali ini. Anderson Da Silva kepada Agus Purwoko. Ernest Siankam kerjasama dia kali ini dengan Firman Utina. Masih Firman Utina. Kerjasama kepada Ilham Jayakusuma. Sudah berada dalam posisi offside. Asisten wasit 2 telah mengangkat bendera. Ya, memang sangat disayangkan bagaimana kita tadi baru membahas mengenai minimnya peluang yang bisa dibuka oleh seorang Ilham Jayakusuma. Kita lihat di sini memang jelas sekali dia berada dalam posisi offside. Sangat disayangkan karena dengan begitu atau semakin banyaknya peluang yang bisa dia ciptakan akan semakin menambah kepercayaan diri pemain yang pada musim ini baru mencetak 1 gol. Basri Wadisalam tadi mencoba menggapai bola, tapi terlalu deras dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSS Sleman. Nadia M. Sobran. Ya, Rahel Tua Salamoni masuk di babak kedua ini. Kita belum bisa melihat siapakah yang digantikan oleh Rahel Tua Salamoni. Apakah Fajar Listiantara? Ya, ternyata Fajar Listiantara yang digantikan. Slamet Nur Cahyo kali ini sebuah tendangan dari Slamet Nur Cahyo masih berada di atas gawang.
karena memang membentur dari kaki seorang pemain Persita Tangerang dan hanya menghasilkan sepak pojok bagi PSS Sleman. Ya, kita lihat sebuah keberanian yang diperlihatkan oleh Selamat Nurcahyo untuk melakukan eksekusi tendangan ke arah gawang walaupun tadi masih bisa dihalau oleh salah satu pemain bertahan dari Persita Tangerang. Kembali lagi kali ini. Hasil ditip saja bola tadi oleh Mukti Ali Raja. George Oedepo. Bobby Satria tadi menghalau bola. Berusaha dikejar tadi oleh Ilham Jaya Kesuma. Ya, kita lihat tadi pergantian pemain yang dilakukan oleh PSS, bagaimana Fajar Liestiantoro yang memang terlihat kurang begitu efektif sepanjang babak pertama maupun sampai babak kedua bergulir. Kini tentunya pelatih William Kelces atau Rudy William Kelces berusaha untuk mengintensifkan serangan dengan masuknya seorang Rahel Tua Salamoni. Sulaiman Traore pada Selamat Nurcahyo. Hoirul Anam datang membantu. Maksudnya tadi bola dikirim menuju kepada Rahel Tua Salamoni. Mukti Ali Raja menguasai bola sepenuhnya bagi Persita Tangerang. Kita lihat bagaimana Mukti Ali Raja. Tendang saja bola langsung. M. Sobran. Tinggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam kali ini bagi PSS Sleman. Madoniani, Rahel Tua Salamoni, meninggalkan lapangan permainan kembali kali ini lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Tempo masih berlangsung begitu pelan di pertengahan babak kedua ini. Ya, kita memang masih belum melihat begitu banyak perbedaan dari jalannya babak pertama dengan babak kedua ini. Masih saja tempo berjalan lambat, masih belum kita lihat kreativitas maupun inisiatif untuk mengintensifkan serangan dari kedua kesebelasan. Dan juga kita masih sering melihat kerapnya terjadi sebuah salah oper ataupun salah passing antar pemain. Basri Barussalam kali ini. Firman Utina. Bukan sebuah pelanggaran. Anderson da Silva. Dorong saja dia menuju kepada M. Sobran. Kembali Anderson da Silva. Kepada Agus Purwoko. Ada Ahmad Yufrianto yang dapat menghalau bola. Kembali lagi kali ini. Masih mengutak-atik, kita lihat bagaimana Sulaiman Traore. Rahel berusaha menggapai bola. Ada Bobby Satria tadi. Ferry Setiawan kali ini. Ilham Jaya Kesuma berikan bola kepada Ernest Siankam. Kita lihat bagaimana Ernest Siankam. Sayang sekali Ernest Siankam. Sebuah umpan menuju kepada Sulaiman Traore. Halau. Ya, kita lihat Ernest Siankam sudah memegangi pahanya. Apa yang terjadi terhadap Ernest Siankam. Ya, terlihat sedikit tadi memang juga pada saat Ernest melakukan umpan yang salah. Ya, tidak mengenai bola. Memang kelihatan ada indikasi bahwa memang otot kaki atau paha, pangkal paha daripada Ernest mengalami gangguan. Namun memang sangat signifikan kita bagaimana di awal-awal babak pertama, kedua tadi dimulai. Serangan begitu bertubi-tubi ditunjukkan oleh anak Persita. Namun sekarang kita lihat bagaimana justru malah kendali serangan ditunjukkan atau diperlihatkan anak-anak daripada Sleman. Sebuah pelanggaran, kita lihat Mamadoniani. Ya, inilah dia. Sebuah pelanggaran terhadap Basri Barussalam.
Ya, sepertinya Mama Duniani melakukan indikasi injakan terhadap sepakan kepada bola yang dilakukan oleh Basri Badusalam sehingga wasit menghadiahkan pelanggaran kepada tim Persita Tangerang. Dela Tangana siap-siap dia melakukan tendangan bebas bagi Persita Tangerang. M. Sobran kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Persita. Berikan kepada Mama Duniani. M. Sobran kembali. Maksudnya kepada Rahel Tua Salamoni. Terlalu deras dan terlalu kencang umpannya tadi. Ya, saya pikir miskomunikasi antara pemain tadi bagaimana Sobran mengirimkan umpan yang begitu deras ke sisi kanan di mana Rahel tadi belum siap untuk melakukan pergerakan ke sisi sebelah kanan. Saya pikir sebuah kesempatan yang disia-siakan begitu saja kepada dari PSS Sleman. Mukti Ali Raja, Ernest Yankam, Agus Purwoko kali ini. Masih Agus Purwoko, Oirul Anam, Sulaiman Traore, Basri Badusalam tadi melakukan sliding. Kembali sebuah tekanan, coba dibangun mulai dari daerah pertahanannya sendiri anak-anak dari PSS Sleman. M. Sobran. Steven Meno. Ilham Jaya Kusuma gagal melewati Anderson da Silva. Ya, kerap sekali kita lihat bagaimana juga kesalahan dilakukan oleh Ilham sendiri dengan mendorong bola begitu jauh dari penguasaannya sehingga memang begitu gampang pemain-pemain pertahanan daripada Sleman untuk menghalau gerakan dari Ilham tadi. Kembali kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan PSS Sleman, Ilham Jaya Kusuma. Sabar dia berikan bola kali ini kepada Steven Meno. Kembali Steven Meno. Lakukan ball position. Pemain dari Persita Tangerang. Putu Gede. Masih Putu Gede. Ernest Yankam. Peluang kali ini. Bagaimana sebuah kerjasama tadi dari Ernest Yankam dan juga Iputu Gede atau juga Firman Utina masih belum bisa berhasil maksimal. Ya, kita lihat tadi sebetulnya ketika umpan dilepaskan dengan cukup cerdik oleh Ernest Yankam Emako, saya pikir adalah sebuah tackling yang bersih yang dilakukan oleh Anderson Silva terhadap penguasaan bola yang baru akan dilakukan oleh Firman Utina tadi. Ya, Firman Utina. kelihatan tadi dengan tackling yang dilakukan oleh Anderson mungkin sedikit akan mengganggu kaki atau mungkin sedikit gangguan terhadap kaki dari Firman Utina. Ya, satu tindakan juga sangat sportif, Rendra. Kita lihat bagaimana Anderson datang kepada Firman dan memberikan tangannya. Inilah dia bagaimana proses terjadinya sebuah sliding yang sangat bersih tadi dilakukan oleh Anderson da Silva. Dan sebetulnya berawal dari sebuah gerakan ataupun kerjasama yang cukup baik antara Firman dan Ernest. George Oedepo. Masih George. Langsung saja dia melakukan sebuah direct pass. Ada Andela Atangana. Butuh gede kepada Ilham Jaya Kusuma. Kali ini Dwi Joko. Masih Dwi Joko. Kepada Steven Meno. Berusaha dia dihalau oleh Slamet Nur Cahyo. Ada Rahel Tua Salamoni. Dan kali ini Sulaiman Traore. Agus Purwoko. Masih Agus Purwoko. Berusaha melakukan serangan-serangan para pemain dari PSS Sleman. Sebuah pelanggaran tadi terhadap Rahel Tua Salamoni dilakukan oleh Dwi Joko. Ya, memang terlihat tadi tackling yang dilakukan oleh Dwi Joko mungkin agak sedikit terlambat ataupun mengenai kaki dari Rahel Tua Salamoni sehingga wasit tadi menunjuk peluit untuk pelanggaran bagi PSS Sleman. Anderson da Silva.
Balik kali ini dikirim ke dalam kotak penalti. Mukti Ali Raja dengan sempurna dapat menangkap bola. Agus Purwoko. Nadia Mukti Ali Raja. Ada George Oyedepo. Kembali membangun serangan. Dari sektor sebelah kiri kali ini anak-anak PSS Sleman, Rahel Tua Salamoni kepada Selamat Nur Cahyo. Kali ini Sulemani Traore. Ya, berhasil Rahel. Gagal dia melewati Andela Atangana. Ya jauh sekali kita lihat bagaimana Ilham turun sampai dengan memasuki daerah pertahanan sendiri, dan kita lihat memang di sini begitu lambatnya kembali pola serangan yang ditunjukkan atau yang dibentuk oleh anak dari Persita. Berhasil intercept tadi, bola dikirim menuju kepada Ilham Jaya Kesuma. Stephen Meno, sebuah tendangan mendatang Stephen Meno. Membentur kaki tadi dari Ferry Setiawan. Ya sebetulnya ada sedikit hal ya yang saya perhatikan bagaimana tadi ketika pemain PSS menguasai bola, saya pikir Koirul Anam tadi yang menguasai bola tidak langsung melakukan clearance sehingga kembali bisa dikuasai oleh Ernest Siankam untuk memberikan bola kepada Menoh yang melakukan tendangan langsung. Jadi Dolo dan juga Eli Idris. Di kejauhan tadi bisa kita saksikan Leo Saputan. Nadia Ernest Siankam. Basri Badusalam kembali akan melakukan tendangan penjuru. Masih bisa dihalau dengan kepala tadi oleh seorang pemain dari PSS Sleman. Rahel Tua Salamoni, cukup baik dia. Ditarik sepertinya tadi Rahel Tua Salamoni oleh Firman Utina. Dua pemain yang memiliki postur mungil tapi memiliki kemampuan yang sama baiknya. Ferry Setiawan kali ini. Kita lihat hampir seluruh pemain dari PSS Sleman berusaha untuk membantu penyerangan. Sulemani Traore. Rahel Tua Salamoni kembali kepada Sulemani Traore. Masih Sulemani Traore. Kita lihat berhasil menguasai bola dengan baik. Ya, kali ini Selamat Nur Cahyo yang dituju, ada Dwi Joko yang melakukan clearance. Ya sejauh ini masih rapatnya pertahanan dari anak-anak Persita juga masih menyulitkan pemain-pemain dari PSS Sleman untuk menembus pertahanan yang dibentuk begitu rapi, dan ini peluang kita bagaimana Rahel. Kembali kali ini serangan dari anak-anak PSS Sleman. Kita lihat satu percobaan, satu tekanan dibangun oleh Rahel Tua Salamoni. Masih terjadi perebutan dalam kotak penalti. Masih belum bisa juga menembus anak-anak PSS Sleman. Serangan balik kali ini bagaimana dilakukan oleh Ilham Jaya Kesuma. Bagaimana Ilham kita lihat masih melakukan delay play. Masih bertahan Ilham, berikan bola kali ini kepada Dwi Joko. Ilham lagi. Kali ini menuju kepada Stephen Meno. Melebar kepada Basri Badusalam. Masih Basri Badusalam. Ernest Siankam mendapatkan pengawalan dari George Oyedepo dan juga M. Sobran. Masih Ernest Siankam, dihalau saja tadi bolanya oleh M. Sobran. Ya, satu hal yang menarik yang saya perhatikan bagaimana seorang Ilham Jaya Kusuma sering kali melakukan operasi permainan dari lapangan tengah walaupun dia diposisikan sebagai seorang striker. Ilham kali ini menguasai bola dalam kotak penalti. Masih Ilham berikan bola kepada Stephen Meno. Ada Anderson da Silva yang dengan cermat dan juga dengan cerdik langsung menghalau bola. Kembali kali ini serangan. Stephen Meno maksudnya berikan bola kepada Ilham Jaya Kesuma, tetapi sudah keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi PSS Sleman. Ya sejauh ini skor 1-0 masih belum begitu aman menurut saya bagi Persita apabila mereka tidak menambah kembali pundi-pundi golnya, ataupun mungkin kita harapkan juga mereka bisa mempertahankan skor ini hingga babak kedua berakhir. Namun indikasi bahwa Sleman pun mempunyai pemain-pemain yang sangat berbahaya dan mampu
tiba-tiba melakukan tusukan yang sangat membahayakan. Sebuah sundulan tadi, bagaimana Mamadou Niani, sundulannya masih melenceng dari gawang. Mukti Ali Raja masih belum bisa menyamakan kedudukan PSS Sleman atas Persita Tangerang. Ya, suatu hal yang tidak kita duga sama sekali bagaimana kombinasi antara Souleymane Traore dan Mamadou Niani. Dua pemain yang direkrut di putaran kedua yang mengangkat prestasi PSS Sleman di putaran kedua ini. Kita lihat tadi peluang yang terbuang percuma yang dilakukan oleh Niani dengan sundulan yang tidak sempurna. Telah berada dalam posisi offside Ilham Jaya Kusuma, inilah dia asisten wasit 2 Budi Santoso, dan inilah dia Ilham Jaya Kusuma. Agus Purwoko kali ini dorong bola kepada Slamet Nur Cahyo. Ahmad Yufrianto harus menerima perawatan, sepertinya mengalami kram, dan Imade Wiraadi telah bersiap-siap. Ya, apakah dengan diturunkannya Imade Adi ini merupakan indikasi untuk mengganti salah satu striker yang saat ini beroperasi? Ataukah mungkin juga mengganti Ahmad Yufrianto yang sekarang terlihat terpincang-pincang? Kita masih menunggu. Souleymane Traore. Baik umpannya kepada M. Sobran. Sebuah umpan tadi lebih dekat kepada penjaga gawang Mukti Ali Raja. Kaki kiri yang menendang bola, kita lihat Mukti Ali Raja. Sebuah peluang bagaimana masih bisa dihentikan oleh Andela Tenggana. Kita lihat sebuah umpan dengan skill tinggi coba dilepaskan oleh Souleymane Traore. Ya, peluang kembali kali ini. Rahel Dua Salamoni berikan umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Bobby Satria yang menghalau bola dari anak-anak PSS Sleman yang tampil begitu agresif di 2 menit terakhir ini. Ya, seperti yang disampaikan oleh Fener tadi, bagaimana dalam posisi 1-0 masih belum aman bagi Persita Tangerang. Kita lihat kini bertubi-tubi pemain-pemain Sleman melakukan penetrasi dan serangan-penyerangan ke dalam kotak penalti. Imade Adi, kita lihat bersiap-siap dia. Ya, ternyata Ernest Siankam digantikan oleh Imade Adi Wirahadi. Ya, kondisi memang cedera yang dialami oleh Siankam Ernest mengharuskan Benny Dolo untuk menariknya keluar dan tempatnya diisi pemain muda Imade Wirahadi yang kita harapkan juga dia mampu menunjukkan permainan terbaiknya. Dan yang saya setuju dengan dikatakan Arya tadi bahwa indikasi yang sangat berbahaya baru-baru saja ditunjukkan pemain dari Sleman, dan apabila Persita tidak begitu memperhatikan kondisi ini maka akan berbahaya untuk timnya. Ya, terjadi peluang, apa yang terjadi tentunya. Ya, kita lihat Andela Tanggana. Kita lihat wasit Muklis Ali Fatoni masih terus dia didebat oleh para pemain dari Persita Tangerang. Ya, terlepas memang itu adalah handsball mungkin yang dilakukan oleh pemain dari Sleman, namun saya pikir tekanan protes yang dilakukan atau ditunjukkan anak Persita tidak begitu baik, karena kita lihat bagaimana wasit seperti diintimidasi untuk memberikan kartu untuk pemain yang melanggar tadi. Kembali kali ini Mukti Ali Raja berhasil menguasai bola bagi Persita Tangerang. Kembali dilakukan kali ini sebuah tendangan mengarah ke tengah lapangan. Berhasil kembali dikuasai oleh anak-anak dari Persita Tangerang. Firman Utina tadi berikan kepada Stephen Meno. Ada Mamadou Niani. Kali ini kepada M. Sobran. Masih M. Sobran kepada Hoirul Anam. Cukup baik bagaimana tadi gerakan dari Hoirul Anam. Kepada Souleymane Traore. Masih Souleymane Traore. Sebuah serangan. Dorong bola saja kepada Slamet Nur Cahyo. Kali ini kerjasama TikTok 1-2. Rahel Dua Salamoni sudah berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana asisten wasit 1. Ya, kembali terlepas apabila ini tidak offside, Rendra. Sangat membahayakan yang kita lihat bagaimana one touch two touch yang ditunjukkan anak Sleman kembali membahayakan. Ya, saya setuju ini adalah offside karena kita Rahel sebelumnya telah bergerak lebih dahulu pada saat dia belum diberikan umpan bola oleh tadi Souleymane.
Firman Utina kali ini. Menuju kepada Imade Adi. Kita lihat Firman Utina. Body language-nya meminta maaf. Memberikan umpan terlalu deras. M. Sobran kali ini. Masih ada Basri Badusalam. Rahel Tua Salamoni. Tendangan bebas bagi Persita Tangerang. Ya, kembali terjadi pergantian pemain. Bagaimana Supaham dimasukkan. Ini merupakan penyerang kedua yang dimasukkan oleh pelatih Benny Dolo. Dan dia menggantikan seorang Steven Meno. Ya, saya pikir kini ketiga ataupun keempat striker yang dimiliki oleh Persita Tangerang telah diturunkan pada pertandingan ini. Kini satu lagi seorang Supaham menggantikan Meno yang beroperasi di lini tengah. Ini mungkin sebuah indikasi bahwa Benny Dolo akan melancarkan taktik untuk menekan atau lebih mengintensifkan serangan dari lini pertahanan PSS Sleman. Bagaimana Selamat Nurcahyo dan juga Iputu Gede. Ya, kita lihat tadi seperti teguran dari seorang senior kepada juniornya. Iputu Gede yang bangkit atas dorongan badan yang dilakukan oleh Selamat Nurcahyo tadi seperti menepuk kepalanya. Tetapi masih dalam kaidah sportivitas yang dijunjung tinggi saya pikir. Kartu kuning kembali kali ini kepada Selamat Nurcahyo. Tempo permainan memang masih berlangsung sangat lambat di akhir-akhir babak kedua ini. Suleimani Traore. Masih Suleimani. Suleimani kita lihat mendorong bola kepada Rahel Tua Salamoni. Masih Rahel Tua Salamoni. Berikan kepada Mamadou Niane. Masih ada Andela Tangan yang melakukan intercept bola tadi. Iputu Gede. Firman Utina dihentikan oleh M. Sobran. Dan kembali kali ini kartu kuning dikeluarkan oleh wasit Muklis Ali Fatoni terhadap M. Sobran. Ya, memang diakui agak sedikit terlambat tackling yang dilakukan oleh Sobran tadi terhadap Firman Utina. 4 kartu kuning telah dikeluarkan masing-masing. 3 untuk PSS Sleman dan 1 untuk Persita Tangerang. Ya, jelas sekali memang kita lihat bagaimana pada saat Firman sudah melakukan gerakan dan tackling atau sepakan yang terlambat mengenai kaki daripada Firman tadi. Supaham kali ini bisa intercept bola oleh Selamat Nurcahyo. Mamadou Niane. Dwi Joko kali ini bagi Persita Tangerang kepada Ahmad Yufrianto. Mengirim ke tengah kepada Imade Adi. Halo bola oleh Basri Badusalam. Kepada Suleimani Traore kali ini bagi PSS Sleman. Masih Suleimani Traore. Dorong saja kepada Anderson da Silva. Masih Anderson da Silva. Kali ini kepada Selamat Nurcahyo. George Oyedepo. M. Sobran. Kiri ke dalam kotak penalti. Ada Andela Tanggana. Kali ini Dwi Joko. Ilham J. Kusuma. Yang bermain agak sedikit ke dalam ke sektor tengah. Basri Badusalam kembali. Berikan bola kepada Ilham J. Kusuma kembali. Berusaha melewati George Oyedepo. Masih Ilham J. Kusuma. Basri Badusalam kali ini. Iputu Gede. Supaham. Imade Adi atau ke Firman Utina. Masih Firman Utina kali ini. Kembali George Oyedepo dengan sebuah timing yang sempurna menghalau bola dari Firman Utina. Ya, satu keberanian kita lihat bagaimana kembali Firman melakukan penetrasi masuk dalam kotak penalti dan kita lihat Oyedepo tidak memberikan kesempatan pada Firman lebih lama lagi dan dia melakukan tackling yang sangat bersih dan kembali sepak pojok dimiliki oleh Persita.
Basri Badussalam kali ini. Kita lihat bagaimana Firman Utina, cukup kosong dia. Masih Firman Utina dalam kotak penalti. Kembali peluang dan pengamalan atau juga sebuah pengamanan yang sangat luar biasa dari seorang Gali Sudaryono. Ya, kita sudah melihat aksi dari Firman Utina berulang kali melakukan teror terhadap lini pertahanan dari PSS Sleman. Firman memang memiliki determinasi yang cukup tinggi pada pertandingan ini yang sudah dia perlihatkan sepanjang pertandingan. Serangan balik kali ini coba dibangun melalui Souleymane Traoré. 5 menit terakhir, waktu yang sangat-sangat berbahaya, waktu yang sangat-sangat bisa menjadi sebuah bumerang bagi para pemain apabila mereka kehilangan konsentrasi dan juga fokus permainannya. Firman Utina kembali kali ini coba memberikan bola kepada Ilham Jaya Kesuma. Kita lihat bagaimana reaksi dari seorang Benny Dolo. Tidak bisa diam, Coach Benny Dolo sepertinya masih belum tenang dia. Ya, terlihat tadi Benny Dolo memanggil Iputu Gede, seorang kapten dari Persita Tangerang, yang dan memberikan isyarat bahwa tinggal 5 menit lagi, ya berarti bahwa dia menginstruksikan pemainnya untuk kembali berjaga-jaga dan mengamankan skor 1-0 yang sudah mereka miliki. Ya, kali ini kembali Dwi Joko. Firman Utina kembali. Imade Adi. Ya, kita lihat. Masih mencoba melakukan tekanan. Selamat Nur Cahyo kali ini bagi PSS Sleman. Masih Selamat Nur Cahyo. Berusaha siap di kejauhan. Kita lihat adalah Imam Romawan. Ya, kita lihat kartu kuning dikeluarkan oleh wasit untuk pelanggaran yang dilakukan oleh Imade Adi tadi. Bagaimana dia melakukan kaitan terhadap kaki pemain Sleman dari belakang. Inilah dia Imade Adi menerima kartu kuning. Ya, Hoirul Anam digantikan oleh Imam Romawan. Anderson da Silva. Masih ada Basri Badussalam. Ya, kita lihat Basri Badussalam. Ya, kelihatannya kram dialami oleh Basri pada saat dia melakukan lompatan tadi. Inilah dia Basri Badussalam. Harus menerima perawatan dari tim medis. Kurang dari 3 menit waktu tersisa di waktu normal. Wasit Mukhlis Ali Fatoni yang sudah mengeluarkan 5 kartu kuning sejauh ini. Ya, kembali Imam Romawan kali ini. Mamadou Niani. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Dan hampir saja sebuah penyelamatan dilakukan oleh Mukti Ali Raja. Sebuah tendangan dari Anderson da Silva. Inilah yang kita takutkan, bagaimana apabila terlalu terlena tim Persita Tangerang tidak meningkatkan serangan ataupun momentum yang mereka miliki. PSS memiliki pemain-pemain yang bisa atau dengan skill individu yang cukup tinggi untuk bisa menyamakan kedudukan seperti yang baru kita lihat dari Anderson da Silva. Ya, beruntung sekali bagaimana kita lihat penyelamatan ditunjukkan oleh Mukti Ali Raja, pemain atau kiper yang sangat berpengalaman, dan kita lihat mampu memblok shooting yang sangat keras yang dilakukan oleh Anderson, dan selamatlah kembali gawang daripada Persita. Kita lihat di menit akhir ini apakah Persita mampu kembali mempertahankan skor ini hingga pertandingan ini selesai. Basri Badussalam. Leo Soputan bersiap-siap di pinggir lapangan.
Bola berusaha dikejar tadi oleh Supaham. M. Sobran kali ini bagi PSS Sleman. Rahel Tua Salamoni kepada Suleimani Traore. Masih Suleimani Traore. Langsung kirim bola. Ada Mukti Ali Raja. Kali ini peluang bagi PSS Sleman. Kita lihat sebuah peluang. Masih bisa dihentikan tadi. Kembali Imam Romawan melakukan satu tendangan yang masih melenceng di sebelah kanan dari gawang Persita Tangerang. Ya, kembali kita lihat bagaimana tekanan demi tekanan ditunjukkan anak-anak Sleman di menit-menit akhir ini. Dan kita lihat satu kesempatan dilakukan oleh Benny Dolo dengan menggantikan Ilham dengan maksud untuk mengulur-ulur waktu. Lah dia Ilham Jaya Kesuma. Leo Soputan. Kita lihat wasit Viator Ambarita atau asisten wasit meminta Ilham untuk lebih cepat keluar dari lapangan. Leo Soputan. Coach Benny Dolo. Satu menit tambahan waktu. Masih ada 1 menit bagi PSS Sleman untuk bisa mencuri gol untuk menyamakan kedudukan di Stadion Benteng Tangerang. Kita lihat kali ini Anderson Da Silva. Masih Anderson Da Silva berikan kepada M. Sobran. Sebuah sliding kita lihat dilakukan tadi oleh Dwi Joko. Ya, kartu kuning kembali dikeluarkan oleh wasit Dwi Joko. Atau juga wasit Muklis Ali Fatoni. Nah, dia Dwi Joko yang menerima kartu kuning. Ya, baru saja wasit Muklis Ali Fatoni meniupkan peluit yang menandakan pertandingan antara Persita Tangerang menghadapi PSS Sleman telah usai. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Benteng Tangerang dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 ini akhirnya dimenangkan oleh tuan rumah Persita Tangerang lewat gol yang dicetak oleh Ernest Siankam. Dan inilah dia Mukti Ali Raja yang berhasil menyelamatkan Persita Tangerang dengan menahan sebuah tendangan penalti dari Mamadou Niane. Dan Coach Rudy William Kelces berdiskusi dia dengan wasit cadangan Viator Ambarita. Dan mitra sepak bola, kita akan membahas jalannya pertandingan setelah pesan-pesan berikut ini.